Buat seluruh teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, video ini saya buat untuk memberikan contoh kepada kita bagaimana sih seorang hamba Tuhan atau bagaimana pendeta memanipulasi ayat Alkitab. Jadi saya akan memberikan contoh di sini kenapa belakangan ini sangat heboh, di mana beberapa pendeta besar di Indonesia yang ilmu filsufnya, ilmu teologianya sudah bisa kita katakan meyakinkan, itu mengoreksi dan mengkritisi beberapa pendeta yang memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Jadi comot sana sini buat video dan kemudian disebarkan, dan itu dijadikan sugesti kepada jemaat. Nah, saya akan memberikan satu contoh ayat yang sering dimanipulasi oleh banyak pendeta di setiap mereka khotbah. Salah satu ayat yang sering dimanipulasi adalah di dalam Lukas 6 ayat 38. Oke, jadi kalau kalian tertarik, boleh ambil Alkitab kalian di rumah. Kemudian mari kita baca sama-sama di Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai itu pula yang akan dipakai kepadamu. Nah, ini yang sering dipakai oleh banyak pendeta untuk mensugesti jemaat. Pertanyaannya adalah, apakah ayat ini hukum tabur tuai, aturan dalam memberi persembahan, atau bukan? Karena banyak pendeta mempergunakan ayat ini menjelaskan hukum tabur tuai, menjelaskan ini adalah anjuran untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan sebagainya, sehingga menekan jemaat, dan jemaat juga kadang tidak mengoreksi bahwa ya betul. Jadi kalau saya memberi banyak, semakin akan dilimpahkan, akan dicurahkan, bahkan tercurah sampai keluar yang merembes. Di situ dikatakan. Apakah konteksnya itu? Nah, kalau tadi yang menonton ini berpikir bahwa ya konteksnya memang itu, maka Anda salah. Inilah kenapa saya selalu menyatakan bahwa berhati-hatilah dalam setiap ajaran. Ketika ada yang berkhotbah, Anda punya Alkitab, baca, lihat, minimal lihat judul besarnya, dan kemudian lihat catatan kaki dalam setiap Alkitab. Inilah bedanya dengan Alkitab buku manual. Kamu bisa melihat catatan kaki ini, bisa kamu menghubungkan. Dan ternyata konteks Lukas 6 ayat 38 ini bukan berbicara tentang hukum tabur tuai atau hukum persembahan atau hukum memberi, bukan. Tapi ini tentang soal menghakimi, hal menghakimi. Ya, jadi ini sebenarnya satu bagian itu dari Lukas 6 37 sampai 42. Dan ini adalah perumpamaan. Jadi diumpamakan. Nah, makanya kita harus berhati-hati jika suka mencomot ayat Alkitab, apalagi yang perumpamaan yang sering sekali digunakan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar. Oke, jadi kita lanjut ya. Nah, banyak pendeta mempergunakan ayat ini supaya jemaat termotivasi, ya, seolah-olah bahwa Allah menyatakan engkau memberi, maka akan semakin banyak nanti yang akan aku berikan kepadamu. Takaran yang kamu pakai akan saya gunakan balik, uang yang kamu kasih akan saya kembalikan. Lalu contohnya sekarang, ada yang memberi, dia udah memberi banyak, 6 bulan kemudian dia bangkrut, padahal dia rajin memberi persembahan. Dia protes dong dengan ayat ini. Inilah kalau memang ayat Alkitab salah dipergunakan. Dan terkadang ini digunakan. Makanya saya selalu menyatakan bahwa banyak pendeta mempergunakan firman Tuhan, mempergunakan Tuhan untuk kepentingan pribadinya, untuk memperkaya dirinya. Bukan berarti saya suci, no. Tapi tentang ajaran kita harus menjaga kemurniannya. Ini konteks tentang hal menghakimi. Artinya
ketika engkau tidak menghakimi, maka lebih daripada itu Allah akan memberikan kepadamu. Ketika engkau tidak menghakimi orang lain, ketika engkau memaafkan dan mengampuni orang lain, lebih daripada itu akan diberikan kepadamu. Dan sebenarnya telah diberikan ketika engkau percaya kepada Kristus. Dan sudah hukumnya engkau yang mengenal Kristus. Jika engkau percaya bahwa engkau diampuni dosanya, maka engkau pun berkewajiban mengampuni dan tidak boleh menghakimi. Maka engkau tidak akan dihakimi. Inilah maksud dari ayat ini. Takaran engkau tidak menghakimi akan dipergunakan kepadamu. Lebih apa? Semua kesalahanmu Allah tahu. Dan itu tidak akan dihakimkan, tidak akan dibalaskan kepadamu sesuai dengan takaran engkau memberikan ketulusan tidak menghakimi dan mengampuni. Ini yang dimaksud ayat ini, bukan tentang persembahan. Jadi berhati-hatilah dalam menerima setiap ajaran, ya. Bahkan di dalam Markus tentang ini, dia malah perumpamaan tentang lampu yang ditaruh di ganta, ya. Itu ada di dalam Markus 4 ayat 24, dan tentang hal takaran. Dia malah di situ hanya perumpamaan. Di sini agak lebih jelas karena dia satu utuh dari ayat ke-37 sampai 42. Jadi kalau ada pendeta mempergunakan ayat ini untuk menganjurkan kamu, dan dia berbicara bahwa ini konteksnya persembahan, hukum tabur tuai, hukum memberi, maka dia telah memanipulasi Anda selama ini. Ya. Dia telah mempergunakan Allah, dia telah memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan dirinya. Kenapa? Coba lihat lebih jelasnya. Sebenarnya kita bisa lihat di dalam Yakobus 2 ayat 13. Apa maksud dari takaran itu, dari hal tidak menghakimi itu? Ya, ini ya, saya akan baca kepada Anda. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Artinya di sini tadi tentang berbicara, Lukas 6 ayat 38 ini berbicara tentang kalau engkau tidak berbelas kasihan, kalau engkau menghakimi, maka lebih daripada itu akan diberikan kepadamu penghakiman yang lebih mengerikan daripada itu, yang lebih dari takaranmu. Itu yang akan kau dapatkan. Itu maksud ini. Artinya engkau tidak mempunyai alasan untuk menghakimi, engkau tidak mempunyai alasan untuk tidak mengampuni. Karena kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhanmu, maka engkau akan percaya tentang penebusan dan pengampunannya. Dan engkau harus wajib melakukan itu juga. Kau tidak boleh mengadili sesamamu, kau tidak boleh menghakimi sesamamu, dan engkau tidak boleh tidak mau mengampuni kesalahan sesamamu. Dalam konteks ini ya, menghakimi harus dengan Alkitabiah. Banyak orang membela dirinya, ya jangan hakimi saya, ya, sehingga kadang kita menyatakan kebenaran pun disampaikan kamu menghakimi. Ini beda konteks lagi. Tapi itulah salah satu contoh bagaimana ayat-ayat Alkitab dimanipulasi. Ya, jadi mulai dari sekarang bijak dalam hal memahami Alkitab. Dan saya sudah komitmen channel YouTube saya yang subscribernya 1.300-an sekarang, saya akan unggah video-video, saya akan bahas secara apologetika. Walaupun saya bukan ahli di sini, saya akan cari sumber, saya akan dalami, saya akan berikan penjelasan sesuai dengan Alkitabiah, secara Alkitabiah kepada Anda, supaya kita sama-sama belajar. Jika saya salah, koreksi. Selanjutnya saya akan buat tentang perpuluhan, saya akan bahas tentang perpuluhan, dan selanjutnya juga karena berkaitan dengan Paskah, saya akan buat beberapa video yang akan saya buat tentang bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati, ya. Karena Kristus tidak menawarkan dunia, Kristus tidak menawarkan sukses, harta. Karena kalau Anda sadar, di dalam perjanjian baru justru iblislah yang menawarkan dunia. Di mana? Ketika dia mencobai Tuhan Yesus. Jadi di dalam konteks perjanjian baru, yang menawarkan dunia ini adalah si iblis. Yesus tidak menawarkan itu. Makanya ketika dia berdoa, mengajarkan doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya.
secukupnya. Kenapa saya katakan ini? Karena iblis mempergunakan dunia ini dan menawarkan dunia ini kepada Anda. Dan ingat, Yesus menyatakan bahwa aku tidak berasal dari dunia ini. Inilah yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus dan juga akan ditawarkan kepada Anda. Lalu apa yang ditawarkan Yesus? Apa syarat mengikut dia? Oke, jadi saya akan buat video-video itu. Mohon maaf jika seandainya saya menyampaikannya secara keras, tapi itu harus disampaikan untuk menjaga kemurnian ajaran. Saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang teologian, tapi saya bersyukur jika saya bisa berbagi, diberikan kemampuan untuk sharing tentang apa yang saya pikirkan, apa yang saya pelajari di dalam Alkitab yang saya punya. Jadi berhentilah mendewakan pendeta, berhentilah mempertuhankan pendeta. Setiap khotbah bongkar, teliti, apakah itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan yang ada memang di dalam Alkitab, apakah memang itu firman Allah atau dia memakai firman Allah itu untuk kepentingan pribadinya. Tuhan Yesus memberkati.